Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Eh, ini berkaitan dengan transfer saga atau berita transfer Bryan Mbeumo. Jadi sebetulnya dari kemarin tuh dari jam 7 ke jam 8 malam itu udah ada berita sebenarnya yang disampaikan oleh David Ornstein dan kemudian dikutip sama Fabrizio Romano. Ya, Fabrizio Romano sih fair ya, kalau dia ada nyampaikan berita dia sebut bilang namanya gue dari berdasarkan atau dapat referensi berita ini dari David Ornstein. Jadi setiap jam 7 jam 8 malam itu dikabarkan oleh David Ornstein, dan gue juga ngeliatnya juga dari David Ornstein duluan sih, bukan dari Fabrizio Romano. Jadi Fabrizio Romano tuh kayaknya udah setengah jam sudahnya deh. Sejam sebelumnya tuh David Ornstein udah ngasih tahu dari jam 7 malam, jam 7 bahwa Manchester United menaikkan tawaran ya. Jadi tawaran ketiga dengan angka 65 juta pound plus 5 juta pound add-ons untuk Bryan Mbeumo kepada Brentford ya. Tawaran kepada Brentford untuk Bryan Mbeumo. Tadinya gue tadinya gue mau buat video tentang itu. Cuman gue coba tunggu-tunggu. Di dalam pikiran gue, ini kan udah dipenuhin sebetulnya kan. Apa iya nih Brentford masih banyak berbagai alasan lagi gitu. Gue tungguin sampai tadi malam, sampai tadi pagi. Pokoknya tadi malam tuh gue nonton Netflix dulu. Terus sampai gue scroll berita, belum ada juga. Sampai tadi pagi nih gue bangun jam 6 ya, jam 6 setengah 7 itu belum ada juga yang namanya Here We Go Bryan Mbeumo ya, atau David Ornstein pun juga nggak ada berita mengenai kesepakatan. Ya sebetulnya ada cerita gitu ya, karena gue nonton Netflix itu semalam ya, ada kisah gitu, ada skenario drama di balik kenapa akhirnya Manchester United ya dengan tanda kutip memenuhin gitu keinginannya Brentford. Ya lo 65 juta pound adalah cashnya gitu ya, harganya di luar add-ons. Jadi kan beritanya sehari dua hari sebelumnya kan mengenai Liverpool. Sebenarnya awalnya Liverpool mau mengincar Alexander Isak ya. Terus Newcastle bersikukuh bahwa ya harga 150 juta pound cash ya, nggak ada add-onan. Sedangkan dari satu sisi sebenarnya kan si Newcastle ini ada berita mau mengincar Hugo Ekitike. Kemudian kalau nggak salah Rabu malam atau Kamis pagi lah. Ya gue kan nggak bahas klub lain kan. Liverpool ternyata sudah melakukan pembicaraan dengan Eintracht Frankfurt untuk Hugo Ekitike. Oke. Ya menurut gue sih ya itu biarin lah ya, itu urusan Liverpool lah. Mungkin Liverpool lagi banyak duit segala macam. Harga 70-80 juta pun mau ditebus ya silahkan, itu kan klub lain. Nah, yang membuat jadi permasalahan atau penambahan angka 70 juta pound ini, akhirnya si Newcastle itu mengalihkan target untuk mencari striker, ya penyerang lah ya, karena kan Almiron segala macam itu udah nggak ada. Terus si siapa namanya Sean Longstaff tuh juga dibuang-buangin tuh. Newcastle United mengincar Yohan Wissa ini strikernya Brentford. Dia kadang-kadang dipakai sebagai kan si Brentford pakai 4-2-3-1 ya. Kadang-kadang dia pakai jadi sebagai sayap kiri sebenarnya. Jadi sayap kanannya Mbeumo, sayap kirinya si Yohan Wissa ini pemain Perancis ya, kelahiran Kongo. Sama dia udah 4 tahun juga di
Brentford. Jadi memang saatnya dia sudah pindah. Umurnya sama si gue, karena suka balik malah antara Mbeumo sama Wissa gitu. Kalau lagi di pertandingan ya. Catatan rekornya juga ya gak sebagus Brentford ya. Gak sebagus gak sebagus Mbeumo. Golnya 19 gol tahun lalu, musim lalu di semua kompetisi, tapi asisnya 4 ya. Kalau Mbeumo kan asisnya banyak. Nah, kalau memang Newcastle incer Wissa, berarti kan Brentford akan kehilangan 2 penyerang ya, sekaligus. Ini akan berbahaya untuk transfernya Mbeumo ke Manchester United. Kenapa? Ya kalau misalnya Yuan Wissa akhirnya jadi ke Newcastle, pergi duluan, udah pasti Bryan Mbeumo ditahan sama Manchester United. Bryan Mbeumo kan, gue jadi belepotan. Bryan Mbeumo pastinya akan ditahan sama Brentford. Minimal pasti akan diperpanjang kontrak. Kalau udah diperpanjang kontrak, ya udah pasti repot nih Manchester United nih. Ya, nunggu 3-4 tahun lagi baru kita bisa beli karena harga makin melonjak. Sehingga akhirnya dengan gerak cepat muncullah angka tersebut, 65 juta pon plus 5 juta pon yang berarti total 70 juta pon. Dan seharusnya ini sih udah pasti diterima oleh Brentford. Masalah Yuan Wissa ya itu sih urusan nanti ya, karena gue yakin Yuan Wissa sendiri harganya nggak sampai segitu gitu. Dan mungkin malah akan dipertahankan justru. Jadi gue nungguin gitu sampai tadi pagi, belum ada Here We Go juga. Kenapa belum ada Here We Go? Ya pada prinsipnya sih kalau di beberapa media-media, akun-akun fanbase sih pada bilang ya ini sih seharusnya udah pasti diterima gitu ya, tinggal menunggu penyelesaian akhir. Karena kalau lo lihat di situsnya Brentford, foto-foto latihannya mereka nggak pernah munculin ini kok, mukanya si Bryan Mbeumo gitu loh. Nah, jadi apalagi yang ditunggu ya, kita tunggu di akhir pekan ini ya. Gue rasa sih ini udah 80-90% ya, 80% sampai 90% penawaran ini gue yakin sih harusnya diterima ya. Cuman yang jadi pertanyaan keselnya kan, ya kenapa nggak dari awal aja lo penuhin udah 70 juta selesai gitu loh, dari 2 minggu yang lalu, sehingga si Bryan Mbeumo ini udah bisa ikut latihan dari 2 minggu yang lalu. Kenapa sih mesti ada trigger-trigger yang ya gini loh, bursa transfer ini kan udah gue bilang kemarin ya, dinamikanya tuh cepat gitu loh ya, dinamikanya cepat gitu. Ya gue nggak tahu ya permasalahan si Yuan Wissa ini apakah juga permainan agen atau media gitu ya, untuk juga memicu Manchester United. Tapi kan kadang-kadang kalau kita pikir-pikir ada efeknya juga gitu loh, ada nilai plusnya juga berita-berita di media itu. Makanya kan gue selalu kasih tahu ke lo berita medianya ini, tapi dari sumbernya ini. Logikanya kenapa gue bilang nggak masuk akal. Tapi ya bisa juga berita-berita dari media itu kadang membantu suatu transaksi atau transfer itu untuk dipercepat atau terjadi gitu. Cuman kan ini masih menunjukkan betapa semerawutnya organisasi manajemennya Manchester United. Kenapa lu mesti ada suatu pemicu dulu gitu untuk lo bertindak gitu. Ya sama kayak kemarin kejadian Frankie De Jong. Begitu akhirnya Frankie De Jong bener-bener gak mau, udah didaftarin di Barcelona, akhirnya kita panik buying Casemiro. Terjadi juga pada Anthony. Kenapa gitu? Kita mesti di mepet-mepet di akhir-akhir gitu loh. Ya ibarat kata kayak lo sekolah gitu, kenapa sih lo mesti belajar mendekati akhir-akhir ujian? Lo belajar dari awal-awal gitu, supaya nggak sistem kebut semalam gitu. Kan kayak gitu. Nah ini juga bukti bahwa Manchester United masih berantakan dari sisi organisasi, rekrutmen, negosiasi. Ya Ineos tugasnya lah untuk membetulkan. Mungkin satu berita lagi mengenai Emiliano Martinez ya. Ternyata Emiliano Martinez itu
Ya menurut media nih ya, release clause-nya itu adalah sebesar 21,5 juta pon. Ya, jadi bukan 40 juta pon, bukan 33 juta pon seperti yang diberitakan ditawarkannya berapa harganya, tapi release clause-nya 21,5 juta pon. Secara ya kalau kita jual Sancho, jual Garnacho, ya minimal udah punya nilai, punya spread PSR lah ya, punya nilai ruang PSR. Harusnya sih angka 21,5 juta pon bisa, ya bisa. Bahkan di beritanya pun dikatakan bahwa Manchester United berniat melebihin dari 21,5 juta pon karena mereka mau nyicil. Ya, karena mereka mau nyicil. Fabrizio Romano sih bilang ya belum ada pembicaraan apapun sebetulnya. Oke, gue masih trust itu. Tapi berita yang lainnya juga bilang Emiliano Martinez mau pindah. Tapi dia agak sulit kalau masih ada Onana. Bukan karena benci sama Onana. Dia takut menjadi, bukan takut sih. Ya kekhawatiran kan, apalagi menjelang Piala Dunia tahun depan. Ya gue gak mau jadi kiper kedua. Gitu ya. Gue gak mau jadi kiper kedua nih. Ya karena Onana lagi cedera. Oke lah gue dipasang. Ntar Onana balik, gue malah dijadiin tim utama. Nah ini udah masalah personal approach lah ya. Masalah pembicaraan. Kalau memang Emiliano Martinez ini diincer betul-betul, mau dipenuhin harga release clause-nya, ya ini udah mulai pembicaraan antara ya tim sport director kayak Jason Wilcox, Omar Berada, termasuk juga Ruben Amorim untuk membicarakan ya lo udah proyeknya apa sih yang gue kasih ke lo nih Dibu gitu ya. Lo oke, kalau emang lo kekhawatiran lo karena Onana ya, cuman Onana cedera tuh sampai hari akhir Agustus lagi. Begitu kalau mau dijual udah selesai bursa transfer, kecuali jualnya ke Arab Saudi ya. Seharusnya sih bisa sih dijual ke Arab Saudi. Gue bingung aja tim negosiasi Manchester United nih kayak apa ya, kayak sales tapi nggak punya networking gitu, ngerti gak sih lo? Lo kalau jadi di bidang penjualan kan sebenarnya bukan lo jago ngomong, nggak, networking lo banyak kenal orang, banyak kenal bos-bos, banyak kenal temen, aktif di komunitas, begitu gitu loh. Kayak sales gak punya networking. Kayaknya masa Onana aja gak bisa dijual sih. Ya, jadi kita tunggu aja. Ini ya feeling gue sih mungkin sebelum akhir pekan ini ya, udah ada here we go lah. Dengan angka segitu sih gak ada alasan lagi sih untuk Brentford menolak. Oke, jadi kita tunggu aja. Dan sampai jumpa lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.